Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Kali ini kita akan belajar terkait dengan throw exception. Untuk mulainya silakan teman-teman buka text editor favorit teman-teman ya. Ataupun kalau misalkan menggunakan Neovim, silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan cek dulu. Nah, kita sudah sampai ke 87. Kita akan membuat direktori 88 throw exception. Kita akan masuk ke direktori 88, kita akan clear screen, kita akan buka neopimnya. Oke, kita buka sidebarnya. Oke, saya akan menekan A dan kita akan membuat index.html. Kita akan buat file HTML-nya dulu. Saya tekan A lagi. Saya akan buat folder JS dan file script.js. Oke. Nah, pada file HTML kita akan definisikan basic tag HTML. Nah, seperti ini ya. Oke. CSS-nya kita hapus dulu, tidak kita gunakan saat ini ya. Oke, saya akan save. Kita akan buka untuk JavaScript-nya. Kita akan tutup sidebar-nya. Oke, jadi throw exception kita bisa menggunakannya untuk melempar pengecualian atau ketika terjadi error kita bisa kecualikan. Nah, kita akan langsung contohkan ya untuk penggunaannya. Misalkan sebenarnya sudah pernah kita pakai dan kita gunakan di video-video sebelumnya. Nah, kita akan jauh lebih dalam terkait dengan throw ini ya. Kita akan buat sebuah function. Misalkan saya akan membuat function add. Di sini kita punya dua parameter X dan Y. Nah, kemudian di dalamnya kita akan cek. Misalkan kita if. Nah, kemudian kita akan cek type of X tidak sama dengan number. Nah, kita akan cek jika dia tidak sama dengan number, kita akan lempar throw. Nah, kita akan kasih di sini argumen pertama bukan number. Misalkan ini ya. Kita gunakan seperti ini. Kemudian kita akan cek lagi di sini if type of Y tidak sama dengan number. Nah, kita akan lempar lagi throw argumen kedua bukan number. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan keduanya benar, baru kita returnkan. Kita akan returnkan X plus Y. Misalkan seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, sekarang kita akan panggil. Nah, cara memanggilnya, saya mau membuat sebuah konstanta. Misalkan result sama dengan add. Kita akan buat salah ya. A, 10 misalkan seperti ini. Nah, di sini kita akan cetak console.log result. Kita akan save. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Kita akan buka web servernya, Ctrl L. Oke, kita klik kanan, inspect console. Nah, di sini lihat ada error ya, tapi pesannya ini lebih banyak. Kita bisa atasi ini pesan yang informasinya cukup banyak. Yang kita inginkan adalah ini yang muncul hanya pesan ini aja. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita bisa tambahkan di sini ya. Kita bisa tambahkan try. Nah, try ini kita masukkan ini ke atas. Nah, sini kemudian kita tambahkan di sini catch. Nah, misalkan kita errornya kita tangkap dengan variabel e. Nah, kemudian di sini kita tinggal
cetak konsol .log E-nya kita cetak. Nah, kita save. Nah, sekarang sesuai harapan kita ya, yang muncul hanya pesan kesalahannya saja. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Nah, ataupun kita bisa menggunakan parsing objek atau menggunakan kelas turunan dari error ya, kelas turunan dari objek error. Nih, misalkan saya remark dulu ya. Ini saya remark. Nah, kita akan turunkan ini dari objek error. Berarti kita throw new. Nah, kita gunakan new error, ada kelas namanya error. Nah, kita bisa kasih ke sini. Argumen pertama bukan number. Nah, ini juga kita bisa ya. Ini juga kita gunakan hal yang sama ya. Kita akan remark. Kemudian kita akan parsing throw new error. Nah, new errornya kita kasih juga yang sama ya. Argumen kedua bukan number. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan kita membuat seperti ini, kita menangkap untuk errornya tidak bisa seperti ini. Tuh, jadinya kita mendapatkan mirip dengan yang tadi. Nah, kita bisa menggunakan dengan objek propertinya. Nah, ini memiliki yang namanya error name. Jadi kita bisa ambil e.name. Nah, kita akan pisahkan ini dengan sebuah titik dua ya. Kemudian juga ini memiliki yang namanya message. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat di bagian konsol. Bukan, di bagian ini juga bukan. Oh, ini juga bukan. Jadi dia memiliki yang namanya message dan name. Jadi kita bisa menggunakannya. Ini kalau misalkan kita jalankan sekarang, kita save. Nah, kita bisa mendapatkan ini pesan error dan argumennya dan message-nya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Kalau misalkan kita menggunakan objek error ya. Nah, kita juga bisa membuat objek error sendiri ya. Kita turunkan objek error dan kita buat untuk pesan sendiri. Nah, misalkan kita coba bikin dulu ya. Kita akan membuat kelas number error. Misalkan ini nomor error ini kita akan turunkan. Nah, kita sudah belajar mengenai turunan ya. Kita akan extend. Kita akan extend dari kelas error. Nah, kita akan turunkan. Kita akan buat sebuah constructor. Nah, constructornya kita akan isi dengan value. Ini, nah, kita akan ambil super. Nah, super kelasnya kita akan isi dengan sebuah pesan ya. Kalau misalkan lagi dari error, kita akan kasih dia misalkan parameternya, value-nya kita akan ambil, kemudian kita akan tambahkan di sini. Ini kita kasih petik ya supaya nanti menandakan ini adalah sebuah parameternya gitu kan. Ini adalah bukan number, misalkan seperti ini ya, bukan number. Nah, kemudian kita akan isi this dot name. Nah, namanya kita akan ubah lagi nih. Misalkan kita kasih nama errornya invalid number misalkan ya. Nah, ini pesannya kita ubah, kemudian name-nya juga kita ubah. Super kelasnya ya, kita buat turunannya. Nah, sekarang kita bisa membuat error handlingnya. Kita bisa copy yang ini ya. Nah, ini kita
copy, ini duplikat aja langsung ya, kita Y, nah kita akan paste ke bawah, nah di sini ya, yang ini kita delete, nah ini juga kita delete, di sini kita ganti, ini bukan error, kita jadinya hanya seperti ini, kita new number error, jadi kita tinggal new number error. Nah kita masukkan di sini, nah yang errornya apa, nah ini juga sama, kita bisa dengan new number error, new number error, jadi parameternya ini Y. Nah kalau misalkan benar ini X dan Y, ini kita ganti dengan add 2 ya. Nah ini juga kita tambahkan jadinya add 2. Oke, ini result juga kita kasih result 2, ini result 2. Oke ya, nah kita sekarang coba save. Nah lihat kita berhasil ya menurunkan untuk nama errornya, kita ubah menjadi invalid number, kemudian objeknya adalah A, yang tidak valid adalah bukan number. Jadi ini lebih informatif ya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kita bisa mengcustom message-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk throw. Jadi cukup simpel, teman-teman tinggal gunakan untuk mempermudah menganalisa error dan pesan error kepada user. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.